Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Forum Akal Sehat, forumnya Arek Surabaya. Kita lanjutkan episode tentang Cak Macan atau nama sebenarnya Hambali yang sudah berkiprah malang melintang dari penjara ke penjara. Tapi sebelum kita bercerita tentang istilahnya Cak Macan P3, pemberontakan, pembunuhan, dan pembakaran dari penjara-penjara, kita dengerin sejenak sambungan tentang bagaimana ending daripada pertarungan Cak Macan dengan Johnny Indo. Pada akhirnya Johnny Indo bisa menerima untuk bisa memaafkan Cak Macan sehingga tidak ada penambahan tahanan pada saat itu. Coba kita dengarkan kembali dengan Cak Macan, rajanya Nusa Kambangan. Cak, ya apa kabar Cak? Apik siap. Cak, ya apa kabar Cak? Apik siap. Nyambung sih mau Cak. Kan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita jolali subscribe-an supaya cerita Cak Macan bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Jangan dilihat dari negatifnya, tapi petik kebaikannya, petik manfaatnya, sehingga kita di perjalanan hidup itu punya rambu-rambu yang bisa lebih baik, lebih bagus, dan lebih barokah. Cak, tadi kan di episode sebelumnya Cak Macan cerita, ya kan, bagaimana ketika Johnny Indo menyadari dan apa yang disampaikan Johnny Indo kepada lapas, sehingga kalau saya dengar ceritanya kan sampai Cak Macan tidak kena tambahan hukuman. Kira-kira seperti apa saja situasi itu? Nah, ini ketika saya diperbar polisi, akhirnya kami dipertemukan sama si Joni. Nah, si Joni ketemu, Joni ditanya dengan polisi, bagaimana ceritakan Jon? Oh, betul, si Macan seperti yang pernah diceritakan kepada saya bahwa dia tidak merasa bersalah. Gitu. Polisi gitu. Terus Joni bilang memang dia tidak merasa bersalah. Yang salah saya. Joni bilang yang salah saya. Kenapa saya tidak memenuhi permintaan teman saya? Itu Joni yang Macan ini tidak salah. Ya, tolong Pak Polisi jangan diperpanjang ini karena dia juga sudah lama menjalani hukuman, kalau bisa 1 hari pun jangan ditahan. Dan saya terima, saya tidak mau menuntut Cak Macan lagi. Terus polisi menjawab, kamu boleh John tidak nuntut, tapi polisi nuntut, hukum nuntut. Joni menjawab, silakan Pak Polisi menuntut, tapi di dalam pengadilan nanti kami tidak akan hadir. Ucapnya Joni seperti itu. Jadi Joni bilang bahwa dia jelas sudah tidak menuntut kami lagi. Nah, setelah itu, saya polisi tetap ngotot ingin menambahkan hukuman kepada saya. Setelah itu, saya disuruh masuk ke sel lagi. Nah, terus tinggal Joni dengan polisi itu bicara apa saya nggak tahu. Saya keluar, dia keluar. Setelah itu, Joni dibalikin lagi ke Jakarta untuk dibalikan ke Tangerang untuk LP-nya. Jadi tidak pernah dalam satu penjara lagi? Tidak pernah satu penjara lagi. Setelah itu dapat 2 bulan kami dipindahkan ke Kalongan. Dari Nusa Kambangan kami dipindahkan. Jadi Cak Macan kasus Joni tidak ada tambahan hukuman? Tidak ada tambahan hukuman. Hanya kena isolasi? Kena isolasi karena Joni sadar bahwa itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan Joni. Perasaan tambahan itu, perasaan saat itu ya? Iya. Joni takut atau posisi seperti apa? Ya kalau menurut saya, karena kan top-topnya dia saat itu kan? Iya kan begini, kalau secara hitung-hitungan gitu, karena waktu itu zaman dia lagi ngetop. Kalau sampai dia menuntut saya, otomatis nanti di persidangan akan hadir para wartawan dan saksi. Otomatis saya ditanyai, dipertemukan dengan korban. Korbannya Joni. Apa nggak Joni nggak malu kalau nanti di persidangan? Oh, gitu. Jadi itu ada fakta di balik itu semua ada. Setelah tahu itu Joni dinanus kami karena dia juga nanti menghadapi
sidang otomatis lebih panjang lagi urusannya kan gitu. Jadi kalau diputus dia tidak mau nuntut, berarti menurut saya baik, tapi menurut Joni juga dianggap baik, tapi ya dia mempunyai masalah yang lebih kompleks. Ya, lebih kompleks itu gitu. Cak, setelah Joni nggak menuntut, posisi pindah. Setelah itu kan pasca Cak Macan keluar, Joni keluar. Ada komunikasi sampai hubungan baik? Ya. Atau ketemu lah Cak? Nah ya udah pernah ketemu, sempat pernah ketemu. Saya begitu saya bebas ajarin Joni, saya minta maaf sama Joni. Artinya sampai gentle ya? Ya, saya minta maaf. Tapi sebelum itu kan perjalanan ini kan masih jauh. Setelah saya dipindah dari Nusa Kambangan dipindah ke Pekalongan, ya kan? Nah, dipindah Pekalongan. Ketika saya dipindah Pekalongan itu orang Pekalongan itu bingung, kenapa tuh dari Nusa Kambangan ini kok dipindah ke Pekalongan? Kan gitu. Ini kan sudah ALP, jadi bukan Nusa Kambangan lagi. Setelah itu di situ saya ditempatkan di Pekalongan sekitar kurang lebih 9 bulan. Ada keributan lagi, itu ada masalah kecil berikut kami dikeroyok sama anak-anak Pekalongan. Jadi pasca kasusnya Joni, dampak yang Cak Macan peroleh pindah dari penjara ke penjara, lapas ke lapas. Iya. Artinya perjalanan P3 sesuai Cak Macan. Iya. P3 pemberontakan, pembunuhan, pembakaran. Ayo Cak, ya mau cerita lanjutan kita. Setelah saya di Pekalongan ada keributan, kami dipindah lagi ke Semarang. Nah, setelah di Semarang saya ada sekitar menjalani 1 tahun di Semarang. Kami dibuang lagi ke Nusa Kambangan, dibalikan ke Nusa Kambangan. Setelah dibalikan ke Nusa Kambangan 12 orang. Saya dari Semarang dibalik lagi kan, dibuang ke Nusa Kambangan. Setelah dari Nusa Kambangan kami dipisah. Nah, yang 11 orang diterima, saya nggak diterima. Saya disuruh kasus bisa. Saya nggak diterima di Nusa Kambangan, disuruh pulang lagi ke Semarang. Yang ini pulangkan lagi ke Semarang, ini udah sampai sini. Dari sini dibuang, dibalikin lagi ke sini. Udah balik lagi ke Semarang. Iku nek saiki Cak jenenge rekam digital Cak Macan. Ya itu makanya setelah saya dipindahkan ke Semarang ya udah saya pikir memang Nusa Kambangan tidak memerlukan saya. Jadi saya juga bangga karena tahanan sebesar Nusa Kambangan nggak mau nolak saya ya kan. Mungkin hanya saya yang ditolak Nusa Kambangan kan gitu. Karena kagian berkorong. Ya karena kebayaan saya mungkin seperti itu kan. Padahal saya baik, anggapan dia menurut saya baik, tapi menurut dia, menurut petugas-petugas itu saya nakal. Gitu. Setelah saya balik ke Semarang, ada keributan lagi, saya dipindah ke RP Cilpati. Cilpati daerah di? Pati itu Jawa Tengah, Jawa Tengah juga. Oh daerah Pati, kota Pati maksudnya? Iya, di Pati. Di Pati itu saya cuma seminggu. Setelah saya di Pati, ini LP kecil ini nempatin saya. Sebentar lagi aja ini udah dipindah nih saya gitu. Betul, dalam seminggu aja saya udah dipindah lagi kan. Saya dipindah ke Magelang. Setelah di Magelang kurang lebih saya jalani 9 bulan, ada keributan di situ. Dibuang lagi lah saya ke. Semua rangkaian keributan itu melibatkan sampean atau kebetulan aja? Ya, semua melibatkan saya, gitu. Jadi kebetulan karena saya itu nama saya kan udah jelek dari LP jelek, jadi ada keributan pasti saya dilibatkan, ini pasti gara-gara si Macan ini kan gitu. Nah, dipindahlah saya, gitu. Dipindah ke pertama dari mana? Dari Pati? Ya dari Pati dipindah ke Magelang. Gitu. Nah, setelah dari Magelang dipindah lagi dibuang lagi ke mana ke Madura, ke Pamekasan. Oh, Pamekasan. Pamekasan cuman tipe kecil juga? Ya termasuk kelas 1 di sana. Nah,
sekitar seminggu saya di sana, dibalik lagi ke daerah Solo itu, Sragen. Jadi setiap pindah penjara pasti ada Ada kasus ya. yang selalu Cak Macan terlibat. Ya, dari saya berbuat karena Sehingga semua penjara menganggap Cak Macan selalu bermasalah. Kan? bermasalah, tapi pada saya memang bermasalah gitu. Kalau di dalam enggak. Apa yang membuat Cak Macan bermasalah? Iya. Ketidakpuasan dengan standar penjara atau ketidakpuasan dengan situasi di penjara atau gimana? Ya lihat situasi di penjara, lihat di situ di situasi di penjara karena saya lihat di penjara ini kelihatannya ada keributan lagi kalau saya di sini kan gitu. Gelagat-gelagatnya sudah kurang baik gitu. Jadi kami dipindah ke Sragen. Tapi Cak Macan saat itu nggak pernah berpikir gimana saya mempercepat untuk keluar, nggak ada ya. Situasi yang membuat Anda selalu bikin Iya. Jadi memang situasi lah yang membuat saya itu ya dipindah ke sana kemari gitu. Nah, setelah sampai Sragen, saya ya di situ ada 1 tahun mungkin saya di Sragen. Sragen ada keributan lagi, justru kawan saya meninggal dikeroyok di situ. di dalam penjara. Di dalam penjara. Nah, setelah itu saya dianggap saya penyebabnya. Sebenarnya penyebabnya polisi penjara sendiri. Jadi kalau di Sragen itu kan setiap habis nyadong makan sore gitu, kira-kira jam 4:30 itu makan nyadong. Setelah nyadong dikasih hiburan nonton TV setengah jam paling, nonton TV di aula itu bareng-bareng semua satu penjara. Setelah nonton TV belum waktunya TV kita masuk ya kan 4:30 itu 4:30 masuk enak-enaknya nonton TV dimatiin sama petugas. Ayo masuk dimatiin ya, saya hidupkan sama saya, Pak ini waktunya belum habis gitu kan. Nah, karena TV lagi suruh-suruhnya dimatiin ya kan, padahal masuk saya masih kurang. Belum waktunya masuk sel itu. Saya hidupin, dimatiin sama petugas itu lagi, gitu. Langsung saya hidupin lagi, saya didorong sama petugas itu, kamu melakukan. Tapi saya duduk, saya begitu mau berdiri, petugas itu sudah dikeroyok sama semua anak-anak yang nonton TV itu. Nonton TV itu 1 blok. Bapak itu udah sadar dikeroyok itu. Penyebabnya akhirnya masuk semua, disuruh masuk. Bapak itu di opnam. Tapi Cak Macan dianggap pemicunya. Saya dianggap pemicunya. Nah, seketika itu saya dipindah ke Solo. Dari Sragen ke Solo. Solo lebih besar berarti. Nah, ya termasuk Kelas kalau penjara dia lebih besar. Ya, kalau penjaranya dia ya termasuk Solo itu Kecil, ya, menengah. itu ya termasuk besaran Sragen lah daripada Solo gitu. Kalau Solo itu ya, jadi dari Solo itu yang biasanya sampai Solo biasanya yang ada di penjara di Solo itu banyak Sragen. Tapi saya dari Sragen dibilang ke Solo. Karena ketidakmampuan lapas Sragen saat itu, Iya. sehingga Anda dipindah lagi. Ya sekarang jangan Sragen, kelas Nusa Kambangan aja nggak mampu. Iya. Kenapa? Atas Cak Macan. Iya, kayak gitu. Padahal ya memang seperti ini jadiannya. Sebetulnya bukan Anda seperti apa, hanya menuntut hak Anda aja. Iya, Gitu. iya, yang menuntut hak, yang menuntut hak. Artinya seorang tahanan juga punya hak. Punya hak. Yang Cak Macan itu kan haknya. Haknya itu hak. Sama saudara berkawan kan. Iya, haknya. Sekarang saya dikasih hak nonton TV. Ya kan setelah habis nyagum kasih hak nonton TV. Kenapa? Belum waktunya jam 5. Jam 5 masih kurang 10 menit sudah dimatiin, suruh masuk kandang lagi. Kan gitu. Lupa ini belum waktunya habis ini. Berarti Cak Macan dari Sragen dipindah ke Solo. Ya. Kejadian apa lagi Cak di situ Cak? Setelah di Solo ini merasa bahwa hukuman saya kurang 1 tahun setengah. Artinya dari perjalanan 14 tahun yang Iya. harus Anda jalani. Iya. 2/3-nya itu udah mendekati kurang 1 tahun. Ya, udah. Atau 14 tahun murni. 14 tahun itu saya murni karena saya nggak pernah dapat remisi. Oh, 14 tahun murni berarti Anda di Karena penjara. apa? Karena
siapa yang mendapatkan remisi itu adalah orang yang berbuat baik-baik. Secara Ya. administrasi secara rekamnya dia bagus ya. ya. Dia bagus. Tapi kalau punya kondita jelek, Gak bakal dia. Gak Artinya bakal. macan umur 15 tahun. ya mungkin masalah Pada saat di Solo sisa 1 tahun. setengah. Nah, apa kejadiannya? Nah setelah saya 1 tahun setengah, kurang 1 tahun setengah, itu ada seorang Cina yang namanya Yu. Yu itu ada gak asing lagi di Solo, semua pasti kenal Yu. Nah, ya, itu saya dirangkul sama Yu. Setiap kebutuhan saya yang ada di Solo itu dipenuhi dengan Yu ini. Itu. Dan saya dipesan kalau kamu bebas kamu di Solo aja ikut saya. Itu. Tapi saya dijamin setiap perlu apa. Kok bisa sampai ketemu Bos Yo dari mana? Alur ceritanya. Ya mungkin dia Ada orang di penjara yang memperkenalkan Anda atau kebetulan dia di penjara juga? dia nggak pernah di penjara sih Yu, cuman nggak tahu Yu dengarnya dari mana ya kan, mungkin apa dari mana saya nggak tahu, atau dari kabar dari orang lain. Tiba-tiba dia besok saya datang besok saya dan memberikan satu Semangat lah. ya satu semangat dan beri satu setel pakaian, dan dia bilang bahwa ini aja sekarang pokoknya kamu bebas, disuruh aja ikut saya. Nah, Yu bilang begitu. Nah, nanti kamu perlu apa-apa kamu suruh pegawai datang ke rumah saya gitu. Jadi pada saat di Solo Anda sudah mau keluar, Anda merasa ada kebaikan Bos Yuho, Ya. artinya tokoh di Solo lah, Ya. dia nggak tahu tokoh hitam atau tokoh Ya. apapun, tapi itu memberi spirit Anda untuk udahlah, saya tidak akan melakukan apapun, saya harus keluar dengan sisa 1 tahun setengah. Itu jangan. Iya, ya. Karena ya saya pikir sudah cukup capek saya melakukan perjalanan hidup saya ini dari penjara ke penjara itu. Jadi saya juga tidak ingin sebetulnya seperti ini, tapi memang ini perjalanan hidup saya harus seperti ini, apa yang bisa kami tolak. Gitu. Jadi, Oke, jamaah sahabat Forum Akal Sehat, Forum dari Surabaya. P3 telah kita dengar sama. Apa P3? Kalau istilah Macan adalah pemberontakan, pembunuhan, dan pembakaran. Dari penjara ke penjara, dia telah lakukan 14 tahun yang harusnya dia menjadi 8 bulan. Awalnya dari cerita perjalanannya, dia akhirnya kena kasus yang menghukum Cak Macan ini jadi 14 tahun, dan itu dari penjara ke penjara, dan itu pun dia tidak peroleh haknya pembebasan bersyarat ataupun apapun tentang remisi segala macam, dia tidak peroleh. Artinya dia menjalani 14 tahun murni dari penjara ke penjara, karena semua penjara itu ada kasus yang selalu melibatkan Cak Macan. Dia harus menjalani itu, dia harus melakukan itu, dan dia melakukan perlawanan, dan sangat fenomenal kalau kita cerita seseorang yang dari penjara ke penjara dengan 14 tahun dengan cerita P3. Pemberontakan, pembunuhan, pembakaran. Mungkin satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam penjara dengan segala riak-riuknya. Hanya sedikit orang yang berani melakukan itu. Dan kebetulan beliau adalah Cak Macan. Ketika dia di Solo, dia menemukan seorang bos yang memperhatikan dia. Dan orang Solo pasti kenal namanya bos apa enggak? Yuho. Sehingga dia punya harapan supaya dia berhenti. Tapi cerita tentang bos Yuho kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam sehat. Forum Akal Sehat. Forume Arek Surabaya. Loh, slogannya Surabaya apa enggak? Bakal Jati Muja. Bakal Jati maju, Bakal Jati satu, Bakal Jati maju. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.